Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawmil ma'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra. Salatan tawfiru bihad dunub wa tusluhu bihal qulub wa tantarigu bil usub wa talinu bis su'ub wa ala alihi wa man ilahi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat agung oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat iman dan takwa, hingga dari rumah kita tidak lain ingin hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, duduk di majlis. Sebetulnya dari rumah banyak pekerjaan, tapi hati kita karena iman dan takwa kita berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tergerak hati kita duduk di majlis ini. Al-Faqir Habib Umar bin Alwi Al-Kharid dan Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad silaturahmi datang ke sini di Sepanahan, desa Sepanahan, dan kebetulan beliau guru kita semua, mudah-mudahan guru Hilmi semuanya, keluarga Syekh wal Afiyah, panjang umurnya Syekh wal Afiyah, dan yang khadibul majlis istiqomah insyaallah. Sebab kalau istiqomah kita duduk di majlis ini tenang hati kita. Mudah-mudahan yang hadir muslimin muslimat khususnya di daerah sini mudah-mudahan syawal afiyah, panjang umurnya semuanya. Apa yang dikatakan tadi di beliau disampaikan kitab Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad, memang karangan beliau sangat indah. Di dalam kita manakibnya Abdullah Haddad maupun bacaan wirid-wiridnya, sehingga kitabnya dibaca kaum para ba'alawi, para habaib dan guru-guru. Adalah panutan Habib Abdullah Haddad, adalah panutan semua para habaib dan para guru-guru kita. Memang beliau menyesalkan apa yang dikatakan oleh guru kita masalah Al-Quran. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua perkara ini yang sangat berat bagi umatku, tapi kalau mengikuti dua perkara ini, beliau tidak, semua umatku tidak akan tersesat. Apa yang dikatakan Habib Abdullah Haddad tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara, yaitu pertama, Rasulullah meninggalkan kitabullah Al-Quran. Kalau yang dikatakan Rasulullah pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran selalu suruh kita telaah, baca, ikra. Jadi kalau kita mengikuti Rasulullah, mengikuti Habib Abdullah Haddad, kita tidak akan tersesat hidup kita. Sebetulnya Al-Quran itu adalah pusaka. Di rumah-rumah kita mungkin ada pusaka yang lain, tapi yang paling agung itu Al-Quran. Setiap kita hari baca Al-Quran, setiap berapapun yang mampu, kata beliau guru kita tadi, satu juz, satu ini kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, berapapun, yang pasti Al-Quran itu menyinari rumah-rumah kita atau hati kita. Carilah anak kita membaca Al-Quran, insyaallah. Kata Habib Abdullah Haddad tadi. Yang kedua, Rasulullah meninggalkan yaitu Ahlul Baitir Rasul, keluarganya. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang beliau tinggalkan tadi. Kalau dulu keluarga Rasulullah itu 5, masih belum. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Al-Husain.
Ini yang disujukin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkembang kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, timbullah duriat-duriat Nabi. Dari keturunan Sayyidina Husain, Habib Abdullah Haddad, Habib Abdurrahman As-Sakran, semua yang di Tarim keturunan Sayyidina Husain. Yang di Maroko keturunan Sayyidina Hasan. Itu Rasulullah mengingatkan. Kalau kita diingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan selamat dunia akhirat, insyaallah. Dan Al-Quran ini adalah khuriyatul qulub, penghibur hati, kata Sayyidina Ali. Siapa yang sumpek hatinya kalau membaca Al-Quran itu tersinari. Kalau kita mungkin zaman sekarang kalau mau hiburan pergi ke pantai, kemana-mana, kadang ya boleh, tidak apa-apa. Tapi sumpeknya hati itu kalau kita ikat ke Al-Quran, insya Allah kita akan menyinari Quran itu. Insya Allah, karena mungkin waktu 5 menit ini sudah, insya Allah mudah-mudahan Habib karena jauh kemarin dari Surabaya dan sampai ke Banjar, sampai ke Sorongga ini belum istirahat, kepayahan, tapi insya Allah dengan datangnya para duriyah Nabi yang ke sini ini insya Allah memberikan berkah. Hadirlah majlis-majlis ini insya Allah, kata Rasulullah, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau masih hidup? Di mana artinya engkau, di mana teman-teman surga itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, seandainya engkau wafat ya Rasulullah, di mana teman-teman surga itu ya Rasulullah? Di raudahku, di makamku. Dan seandainya ya Rasulullah orang tidak punya bekal untuk pergi umrah atau haji, di mana ya Rasulullah teman-teman surga itu ya Rasulullah? Duduklah di majelis-majelis zikir, majelis kitab. Di situ teman-teman surga, kata Rasulullah. Kita dibuktikan bahwa malam ini duduk di tempat majelis, berarti kita duduk di teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir ini menjadi orang yang husnul khatimah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Habib di majelis ini tidak hadir satu kali, insyaallah disambung lagi, karena majelis ini Masya Allah Habib Sipanahan ini dari jalannya tadi mungkin tidak pernah kesempatan lewat di sana, jalannya macam-macam insyaallah. Tapi ujian orang ini mencari ilmu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan malam hari ini Habib pernah ada cerita dulu masih 30 tahun yang lalu, tidak pernah ketemu dengan Abah Guru Sukumpul, tidak pernah memandang wajah Abah Guru Sukumpul, tapi diajak Abah Habib Alwi. Sekarang Abah Habib alhamdulillah masih ada, umurnya 90 lebih. Habib masuk sudah hampir 65, 60 lah sebentar lagi insyaallah. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Dan begitu Habib diajak oleh Abah Habib Alwi, ayo kita suan ke guru Abah Guru Sukumpul. Kata Habib, saya masih bujangan dulu, datang dari Surabaya ke Banjarmasin, diajak Abah. Terus di Banjarmasin turun dari kapal laut itu dulu mau ke Martapura, tujuannya ke Abah Guru Sukumpul. Waktu itu ada satu orang datang, Habib mau kemana? Mau ke Sukumpul Martapura. Ayo saya antar. Diantarlah saya kepada Martapura. Jalannya di Banjar itu tidak tahu Habib masih dulu itu jalannya tidak seperti sekarang. Akhirnya masuk Martapura, di depan gerbang Martapura itu masuk rumah Abah Guru. Habib tidak tahu di mana posisi Abah Guru. Katanya orang itu masuk, Beb, langsung ke kanan. Loh, Habib mau diongkosi orang taksi itu tidak mau. Akhirnya Habib paksa, tidak mau. Sudah Beb, Habib punya uang tidak laku bagi saya. Akhirnya Habib lihat berapa menit, 5 menit, tidak sampai kelihatan mobil itu sudah habis, tidak ada.
entah siapa, tidak tahu yang mengantar Habib itu. Mungkin karena kita mau menuju aulia Allah di samping insya Allah. Dan kebetulan waktu itu masuk ke Martapura kumpul itu di rumah Abah Guru. Abah Guru langsung membukakan pintu. Habib ya dari Surabaya, Habib Alwi. Abah saya Habib Alwi. Iya, suruh masuk. Beliau cerita-cerita, langsung diterima. Inilah aulia Allah. Kalau aulia Allah dipandang tembusannya. Kalau Habib belum masih tidak pandang. Nggak tahu nanti kalau sudah umur berapa nanti insya Allah masuk kamar, insya Allah nanti keluar, insya Allah. Dan kebetulan Abah Guru duduk dengan saya sendiri dengan Habib, Abah Habib, dan cerita-cerita bahwa pembacaan Rotibul Haddad, Wiridul Latif, apa yang dibaca beliau itu pesan beliau harus istiqomah. Dan mau terakhir Habib itu cerita singkat, beliau katakan lagi, Beb, kita harus ada kesabaran ini. Akhirnya terakhir larinya